again. It's a rich thing. Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya ini adalah edisi spesial untuk kita semuanya teman-teman, dimana pada kesempatan ini saya akan memberikan kepada Anda sebuah perangkap catur yang cukup menarik teman-teman. Dan perlu kita tahu, tidak hanya dalam bisnis atau bahkan investasi bodong adanya skema Ponzi. Ternyata di catur juga teman-teman ada jebakan Ponziani. Karena apa? Jebakan ini kita akan membahas pada Ponziani Opening. Dan bagaimana jebakan ini bekerja? Saksikan selengkapnya di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini pembukaan Ponziani dimulai dengan E4, dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan pion ke C3. Ingat ya, dan pion ke C3, di mana tujuan dari putih ialah tetap menguasai petak pusat ke depan. Dibalas dengan kuda ke F6, mengancam pion pusat, dan kita lanjutkan di E4 saat ini. Nah, di dalam posisi ini cukup banyak respon yang bisa dilakukan oleh hitam. Di antaranya yang cukup populer ialah dengan kuda memukul pion pusat, oke, D6 mensupport pion pusat, atau bahkan pion memukul pion. Dan di sini saya akan tunjukkan kepada Anda, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama ialah dengan kuda memukul pion pusat. Jika hal ini terjadi, kita dapat lanjutkan dengan D5 teman-teman. Kemana kuda melangkah? Tentunya tidak mungkin ke A5, karena apa? Pion akan ke B4 dan kuda terjebak. Dan tentunya jika di dalam posisi ini kembali ke posisi semula, tentu sangat membuang tempo. Cukup logis ialah dengan kuda mundur ke E7. Jika hal ini terjadi, maka kita kuda memukul pion teman-teman. Kita melihat bahwa tiga kuda ini berada dalam satu file, yaitu file E. Dan apa yang harus dilakukan teman-teman? Percaya atau tidak, 80% di sini hitam memainkan cukup logis, yaitu dengan pion ke D6. Coba kita bahas. Pion ke D6 adalah langkah yang sangat sering dilakukan oleh hitam. Dan lagi-lagi bagaimana respon putih untuk merespon ini? Apakah Anda dapat menebak apa kira-kira lanjutan terbaik putih? Ya, yaitu dengan gajah ke B5 skak teman-teman. Cukup penting, tidak langsung memundurkan kuda tentunya. Gajah menutup, maka dimakan saja skak. Di posisi ini, menteri akan hilang. Jelas bahwa putih sangat unggul. Dan apabila juga di dalam posisi ini, yaitu dengan pion menutup, maka jelas kita akan pion memukul pion. Dengan harapan apabila pion langsung memukul kuda, maka kita pion memukul pion open skak. Gajah menutup, maka menteri memukul gajah teman-teman. Dan ini skak. Menteri menerima, pion memukul benteng, promosi menteri skak. Kuda menutup, maka menteri memukul kuda skak. Raja ke E7, menteri memukul menteri. Jelas di dalam posisi ini putih sangat unggul dan sangat-sangat pasti memenangkan permainan. Dan coba kita kembali, mungkin ada yang bertanya, bagaimana bang, tidak langsung kuda diterima, tetapi di dalam posisi ini pion terlebih dahulu memukul pion? Maka dapat kita balas dengan kuda memukul pion. Ada discover skak ke depan, di sini juga mengancam menteri. Kuda memukul kuda, maka gajah memukul kuda skak. Kita lihat memforking 3 perwira. Dimana setelah gajah menutup, tentunya kita lebih untung memukul kuda yang gratis. Lihat teman-teman, bahwa di sini kita unggul komplit 1 perwira. Dan lagi-lagi, bagaimana bang jika di dalam posisi ini menteri yang ke B6 juga mengancam gajah? Di sini kita punya langkah yang cukup bagus, yaitu kuda juga teman-teman menutup. Karena apa? Ini juga ancaman skakmat, sehingga kuda mundur menutup, di mana ada discover skak teman-teman. Juga melindungi gajah di posisi ini. Sehingga setelah gajah menutup, maka gajah memukul gajah skak. Raja menerima sehingga tidak bisa rokade ke depan. Dan di sini putih rokade dan cukup aman. Di sini juga posisi putih cukup unggul dan komputer pun signifikan menunjukkan bahwa putih lebih baik. Dan kita kembali. Di posisi ini, selain dengan pion ke D6, tentunya ada opsi yaitu dengan kuda ke G6 teman-teman. Yaitu membuka juga akses gajah ke depan, juga menawarkan kuda, dan ini adalah salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh hitam. Tetapi kita sebelum memukul kuda, kita coba membuat suatu trap atau pancingan, yaitu dengan gajah ke D3 teman-teman.
Lihat, karena apabila kuda memukul kuda, kita juga gajah memukul kuda. Dan apabila di dalam posisi ini dengan ide kuda memukul pion dengan harapan ke depan kita langsung memukul kuda, kuda dapat memukul kuda, sebuah keunggulan yang cukup logis, tetapi kita mempunyai balasan yang cukup menarik teman-teman. Di sini walaupun mengancam menteri kita tidak akan menyelamatkan menteri dengan gajah akan memukul kuda. Ini yang akan kita lakukan. Yang pertama, apabila hitam langsung bersemangat memukul menteri kita, maka gajah memukul pion skak. Raja berpindah ke E7, gajah ke G5 skak. Raja ke D6, di sini memukul menteri juga tentunya bisa, tetapi kita ada langkah yang lebih keren, yaitu dengan kuda ke C4 skak. Raja ke C5, kuda ke A3 teman-teman. Di sini mempersolid dan apa yang harus dilakukan. Apabila menteri langsung semangat memukul gajah, maka ada pion ke B4 dan ini skak mat. Dan apabila juga di dalam posisi ini dicoba dengan kuda memukul pion ini bang, maka gajah ke E3 skak mat. Luar biasa. Dan apabila langkah lain semisal dengan A5 misalkan, maka simpel kita memukul menteri dan di sini juga kuda terjebak. Kita sangat unggul teman-teman. Dan coba kita lihat variasi yang lain. Mungkin di posisi ini kita mengetahui bahwa memukul menteri adalah sebuah kesalahan dengan pion memukul gajah, maka kita akan membalas dengan raja memukul kuda simpel teman-teman. Dan jelas kita unggul karena apa? Di sini unggul satu perwira. Menteri melakukan skak, kuda menutup dan ini pun masih cukup aman. Oke teman-teman, dan saya akan menunjukkan kepada Anda part lain yang cukup menarik. Di posisi ini, selain tentunya mundur, ada juga balas yang cukup menarik. Gajah justru langsung ke C5 teman-teman, di mana juga mengancam pion. Di mana kita memukul kuda, maka gajah memukul pion tempo skak. Setelah raja berpindah, gajah mundur ke B6. Ini juga salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh hitam, walaupun secara perwira minus, tetapi dengan keunggulan kompensasi raja tidak bisa berpindah dan juga cukup terbuka posisi ini, maka ini pun memberikan kompensasi keunggulan posisi bagi hitam. Dan kita kembali teman-teman. Bagaimana bang jika di dalam posisi sebelumnya kita kembali di posisi ini, yaitu dengan D6 saat ini, maka kita tetap membalas D5 teman-teman. Kuda ke E7, gajah ke G5, mengancam kuda. Dan apa kira-kira langkah dari hitam di posisi ini? 80% dari database menunjukkan bahwa kuda memukul pion pusat teman-teman. Maka coba teman-teman, apa balasan dari putih untuk memenangkan permainan di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Selamat, yaitu dengan menteri ke-4 skak, waktu yang sama mengancam kuda. Sehingga apapun dibuat menutup, jelas langkah selanjutnya menteri akan memukul kuda dan di sini cukup unggul. Dan variasi yang lain ialah di dalam posisi ini tidak ke D6, tetapi bagaimana dengan pion memukul pion saat ini. Kita dapat melanjutkan E5 teman-teman, mengancam kuda. Kuda ke D5, menteri ke B3 saat ini mengancam kuda, kuda ke B6, barulah pion memukul pion. Dimana walaupun secara komputer ini masih cukup sebanding, tetapi secara prakteknya saya secara pribadi lebih menyukai posisi putih. Karena apa? Cukup terbuka dan juga cukup bebas untuk melakukan pengembangan serta serangan ke depan. Dan satu lagi yang cukup penting yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, kita kembali. Bagaimana jika di dalam posisi ini tidak kuda berkembang, tetapi dengan pion ke D5 bang? Dan jika ini terjadi, tentunya kita akan menunda rencana kita langsung D4. Karena apa? Ini akan dibalas dengan pion memukul pion tempo, mengancam kuda, kuda memukul pion pusat, kuda memukul kuda, pion menerima, menteri memukul menteri, dan kita tidak bisa rokade, tentu kerugian ke depan. Akan tetapi, saya mempunyai saran jika hal ini terjadi, kita dapat membalas yaitu dengan menteri aktif ke A4. Tentunya selain mengepin kuda, juga ke depan di sini juga melindungi pion, juga membuka kesempatan kuda memukul pion. Karena apa? Kuda ini sedang dipin. Sebagai contoh, gajah tentunya menutup juga secara tidak langsung mengancam menteri, maka kita pion memukul pion. Dengan harapan kuda ke D4 membuka gajah mengancam menteri, maka menteri ke D1, kuda memukul kuda, menteri memukul kuda. Inilah kira-kira posisi yang bisa saja terjadi, dan tentu ini pun masih cukup sebanding, di mana kita juga mempunyai pion pusat yang cukup baik ke depan. Bagaimana teman-teman menurut Anda pembahasan jebakan Ponjiani, di mana pembukaan ini saya rekomendasikan cukup layak Anda coba teman-teman.
Dan coba nantinya tuliskan di kolom komentar bagaimana pengalaman Anda melakukan taktik ini. Oke teman-teman, dan semoga permainan ini, jebakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika kamu menyukai konten dan series seperti ini, silahkan tuliskan di kolom komentar apakah ini perlu kita lanjutkan. Dan pastikan subscribe, tekan notifikasinya, sehingga ketika kita mengupload video, Anda tidak ketinggalan informasinya. Salam satu Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.